Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini ialah Istirahat Mingguan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Bila kita melihat kepada masa penciptaan, Tuhan telah bekerja, kemudian ia berhenti pada hari ketujuh. Apakah ia berhenti oleh karena merasakan capek? Sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah capek atau merasa lesu. Alkitab sendiri mengingatkannya dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi jelaslah Tuhan tidak merasa lelah setelah menciptakan langit dan bumi ini. Ia bekerja selama 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh untuk menjadi teladan kepada kita agar kita bekerja selama 6 hari lamanya dan berhenti pada hari ketujuh seperti yang Tuhan lakukan. Allah Bapa pencipta kita sama sekali tidak menghendaki manusia untuk kerja dan terus kerja keras dengan tidak mempunyai hari istirahat. Tuhan mau agar kita dapat mempunyai waktu dengan Tuhan paling sedikit sehari dalam seminggu. Ternyata dalam berbagai penelitian tubuh manusia itu mempunyai ritme tubuh setiap 7 hari yang disebut dengan ritme sirkaseptan. Dr. Halberg, seorang ahli riset dalam bioritme, telah mendokumentasikan bagaimana manusia mempunyai ritme setiap 7 hari. Pada penelitiannya seseorang dibiarkan tinggal dalam satu goa, namun jantungnya dipantau selama beberapa bulan. Seluruh kondisi tubuhnya dikontrol. Tidak ada sesuatu pun dari dunia luarnya yang mengganggu ritme dalam tubuhnya. Setelah datanya dianalisa, ternyata denyutan jantungnya menunjukkan ritme sirkaseptan. Berbagai riset mendapatkan berbagai penemuan baru. Misalnya, penerimaan cangkokan ginjal juga cenderung untuk menolak ginjal baru dalam kurun waktu 7 hari kemudian, kemudian 14 hari setelah menjalani pembedahan. Demikian juga diobservasi fibrinogen atau unsur pembukaan darah yang meningkatkan resiko serangan jantung, juga memiliki ritme 7 hari. Ternyata sama seperti Tuhan telah merencanakan agar manusia bekerja 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh. Demikianlah ritme dalam tubuh kita juga, yang berlangsung setiap 7 hari, sehingga kita dapat beristirahat pada hari ketujuh. Nah, pada Perang Dunia Kedua, karyawan di pabrik kapal terbang telah diteliti sehubungan dengan keletihan dan efisiensi kerjanya. Ternyata yang bekerja 48 jam per minggu mempunyai efisiensi kerja 115% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang diminta untuk bekerja sebanyak 74 jam atau 64 jam per minggu. Kebanyakan pegawai pabrik kapal itu terlalu letih dan sering terjadi kecelakaan dalam pekerjaan mereka bila dipaksakan kerja terus-menerus tanpa ada istirahatnya pada hari ketujuh. Sebab itu, sudah selayaknya kita mengikuti prinsip Alkitab yang sudah Tuhan anjurkan, yaitu bekerja selama 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh. Kiranya kita tidak melupakan prinsip istirahat mingguan yang diberikan Tuhan untuk kebaikan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.